Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah, Masya Allah. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi nih. Hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah mimpi bisa jadi kenyataan. Apa iya katanya? Kayak gitu kan zaman sekarang kan? Apa iya gitu. Nah ini hari ini makanya dijelasin sama guru-guru kita. Nah Ustaz Syam, kita lanjut lagi nih. Tadi pembahasan kita sebelum iklan. Ini Masya Allah tentang katanya alarm. Hah? Tadi pembahasannya tentang alarm. Waktu mimpi katanya. Mimpi. Yang terbaik, yang katanya mimpi itu bisa jadi kenyataan. Katanya saya pernah dengar di waktu sahur. Waktu sahur itu kan kalau nggak salah sekitar jam 4 kan, berarti kan jam 3, jam 4, setengah 4 gitu ya. Nah tapi ada gak yang memang lebih jelasnya, lebih tepatnya mau dijawab penjelasan ini? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Mas Fadli, Habib, Ustadz Bani, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Maka dalam keterangan yang kita dapatkan dari para ulama kita mengatakan bahwasanya mimpi yang paling benar adalah di waktu sahur. Ya, mimpi yang paling benar adalah di waktu sahur sebab waktu tersebut adalah waktu turunnya isyarat ketuhanan dekat dengan rahmat dan ampunan. Subhanallah. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar terhadap hambanya, biasanya terjadi di waktu sahur. Apa alasannya? Yang pertama, waktu sahur itu waktu turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia. Bukankah Allah menjamin ya, dalam hadis qudsi disebutkan, Allah turun di langit dunia di waktu sahur atau di waktu sepertiga malam yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan. Jadi bukan kita yang minta sama Allah, Allah yang menawarkan. Mana lagi hambaku yang mau diampuni, mana lagi permintaan daripada hambaku, apalagi yang engkau inginkan. Subhanallah. Hamba yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berlari kepadanya. Ini kan bahasa-bahasa kalimat di mana Allah menyambut hambanya di waktu sahur. Berarti waktu sahur itu adalah waktu terbaik. Yang kedua, dalam Al-Quran disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur itu waktu untuk memohon ampun kepada Allah dan waktu diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti ia sedang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya waktu sahur juga adalah waktu yang terbaik. Pertanyaannya sekarang, apakah setiap yang bermimpi di waktu sahur adalah mimpinya benar meskipun dia tidak bangun sholat subuh dan menyaksikan Islam Itu Indah? Subhanallah. Jadi ternyata ada syarat-syaratnya juga. Siapakah yang mimpinya benar di waktu sahur? Siapakah yang digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sahur? Adalah mereka yang benar-benar menjaga satu, adab-adab tidurnya. Kemudian subhanallah, ketika ia tidur dalam keadaan suci, maka pada saat itulah ia sedang menjalankan perintah baginda Nabi Muhammad SAW atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak semua orang yang bermimpi di waktu sahur mimpinya benar. Hanya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang kedua, mereka yang sedang dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya waktu sahur itu paling bagus dipakai buat apa? Kalau ada pilihan, dipakai bermimpi atau dipakai tahajud. Ya, tentu saja waktu sahur itu paling bagus dipakai untuk tahajud. Ya, tentu saja waktu sahur itu waktu yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun digarisbawahi, tetap tahajud itu tidak wajib ya, meskipun sunnah yang sangat ditekankan. Jangan memaksa orang bangun untuk tahajud. Kenapa? Karena ternyata itu adalah tetap kesunahan daripada baginda Nabi SAW. Maka waktu sahur itu waktu terbaik untuk ibadah. Jadi meskipun ibadah itu bukan hanya sholat, bisa jadi tidur juga adalah ibadah jikalau mengikuti daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Intinya bermimpi di waktu sahur adalah mimpi yang benar bagi orang-orang yang membenarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak semua orang juga yang bermimpi di sahur gitu. Itu mimpinya jadi benar gitu ya kan. Cuma orang-orang yang dekat sama Allah aja intinya seperti itu. Dan Masya Allah bagusnya pas habis gitu kebangun langsung tahajud. Betul. Jangan tidur lagi. Banget. Wah, enak juga nih tadi. Atau mungkin mau puasa gitu. Atau mungkin mau puasa sahur sekalian. Bener, Masya Allah. Gitu. Tapi saya tertarik tadi apa yang dibahas sama Ustadz Syam, bicara masalah tentang adab-adab. Betul. Mungkin bisa dilanjutkan lagi ya buat Ustadz Bani. Izin Ustadz Bani nih. Adab-adab sebelum kita tidur supaya kita bisa mendapatkan mimpi yang datangnya rahmat dari Allah.
jangan mimpi yang datangnya dari setan jadi menakutkan gitu kan. Itu apa saja yang perlu kita persiapkan? Tadi mungkin sedikit sudah dibahas ya, menghadap kiblat. Mungkin ada lebih detailnya lagi nih. Silakan Ustaz Bani. Tafadhol. Allah. Izin guru kami Habib Nabil, Ustaz Syam, Mas Padi dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Masya Allah, mimpi itu adalah sesuatu yang di luar kendali dan kontrol kita. Karenanya Allah katakan dalam surat Ar-Rum ayat 23, wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan pada saat kita tidur. Dan ini yang kita bahas hari ini, Masya betul. Allah. Nah, tadi sudah disinggung oleh guru kita Ustaz Syam tentang adab-adab tata cara sebelum kita tidur sehingga bisa mendapatkan mimpi-mimpi yang menyenangkan, mimpi-mimpi yang indah, Masya Allah. Bagaimana adab-adabnya? Pertama, jangan begadang tidurnya. Undur-undur untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Saya pengen mimpi indah. Dia menghayal dulu ke sana kemari, nonton ini, nonton itu. Akhirnya yang dimimpikan adalah yang dia tonton sebelum tidur itu. Film horor lagi. Apalagi film horor yang disaksikan itu. Jadi pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai banyak begadang untuk sesuatu yang anfaedah setelah sholat isya. Tapi kalau memang itu ada pekerjaan Ustaz, itu ada kesibukan yang penting yang tidak bisa saya tinggalkan, harus selesai malam ini, ya nggak masalah. Itu pertama. Yang kedua, sebelum tidur jangan lupa tadi pastikan dan usahakan selalu dalam kondisi berwudu. Ustaz, kalau berwudu ya ngantuknya hilang, nggak jadi tidur. Insya Allah Allah akan datangkan tidur yang lebih nikmat. Karena nikmat tidur itu bukan seberapa lama Anda tidur, tapi seberapa kualitas tidur itu. Ada orang tidur dari isya sampai subuh, bahkan bablas, kayak baru tadi merem udah subuh aja ya. Sementara ada yang mungkin tidur hanya 2 jam, 3 jam. Tapi di situ dia merasakan badan enak, fresh, sehat. Karena tidur yang berkualitas itu akan ditentukan di awalnya ketika kita sudah berwudu kepada Allah. Ditambahkan, dilanjutkan lagi dengan sholat sunnah mengiringi wudu. Lalu setelah itu tadi guru kita sampaikan, kibas-kibaskan itu. Bisa pakai ujung kain misalnya, bisa menggunakan sapu lidi misalnya. Dikibaskan dulu, atau nggak ada Ustaz, ya pakai bantal dikibaskan. Karena boleh jadi situ ada kuman, ada bakteri, maka kita bersihkan. Kalau kata Imam Qurtubi, bakteri dan kuman itu juga adalah syaitan. Karena sumya syaitan litamarrudihi. Setan disebut setan karena sesuatu yang membahayakan, membangkang. Termasuk minal jinni wal insi wad dawab. Dari kalangan jin, manusia, dan hewan itu. Binatang, bakteri itu juga sama. Maka kita kibas-kibaskan. Baru setelah itu berbaring, jangan lupa berbaring di atas bahu kita yang sebelah kanan. Ini sunnah ya. Rasulullah SAW ala syaqqihil aiman mengatakan bahu sebelah kanan. Kenapa tidak bahu sebelah kiri? Karena mohon maaf, sebelah kiri ada jantung. Jadi kalau kita tidur seperti ini, jantung kita tertekan sehingga darah yang dipompa oleh jantung itu mengalirnya kurang sehat. Itu yang menyebabkan tidur kita jadi kurang maksimal. Maka ke sebelah kanan. Ustadz, setarnya sih bisa sebelah kanan. Tapi setengah jam berikutnya udah nggak tahu Ustaz, lari ke sana, lari ke sini, gimana tuh Ustaz? Nggak apa-apa, yang penting startnya aja kita mulai. Kesananya, wallahu a'lam deh. Yang penting adabnya di situ. Lalu setelah itu jangan lupa mengumpulkan kedua telapak tangan kita lalu ditiup 3 kali. Dalam riwayat Bukhari Muslim ditiup dulu baru dibaca. Riwayat Imam Tirmidzi baca dulu baru ditiup. Lalu setelah ini apa yang kita lakukan? Setelah kita tiup, kita bacakan 3 qul. Insya Allah bisa semua lah ya. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita baca. Setelah itu kita usapkan ke anggota tubuh kita. Dimulai dari kepala, lalu ke wajah, dan anggota tubuh bagian depan yang memungkinkan saja. Jadi nggak usah sampai detail ini belum nih kayaknya Ustaz. Takutnya setan di sini. Nggak perlu. Mandi namanya. Itu mandi namanya. Cukup diusap saja bagian anggota tubuh yang kena. Lalu setelah itu baca ayat kursi. Lakukan itu 3 kali. Lalu setelah itu baca ayat kursi. Lalu setelah itu baca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu ahya, dalam riwayat yang lebih sahih, tapi ahya wa amut juga boleh. Baru setelah itu kita tidur. Wallahu a'lam. Terima kasih bisawab. banyak. Kalau mau lengkapnya ada di Hisnul Muslim Al-Qahtani, lebih lengkap dikit-dikitnya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Bani atas penjelasannya. Nah sekarang kita waktunya menjawab pertanyaannya. Masuk nih yang ada di sosial media Islamit Indah. Yuk sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja kita baca pertanyaannya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, beberapa hari ya saya mimpi sering jadi kenyataan. Apakah ini beneran petunjuk dari Allah atau ujian bagi saya Ustadz? Misal nih, kayak saya mimpi ibu saya sakit, terus adik saya sakit, di mimpi kejadian saya sakit di mimpi
itu di mimpi kejadian itu bagaimana? Maksudnya gimana? Maksudnya di mimpi itu kejadian mungkin. Dari mimpi jadi kejadian. Dia mimpi ibunya sakit. Beneran sakit. Terus sama adiknya sakit. Terus di mimpi, kejadian. Itu bagaimana? Nah, mohon izin penjelasannya Ustaz. Jadi sebenarnya kalau yang namanya mimpi, kalau kita mengambil positifnya silahkan saja gitu. Iya. Misal dilihat dalam mimpi kita, ibu kita meninggal dunia, kita melihat ibu kita meninggal dunia, maka mungkin ada peringatan dari Allah bahwa mumpung itu masih mimpi, engkau masih diberikan kesempatan untuk berbakti terhadap ibumu. Ya, engkau lihat ibumu sakit dalam mimpi, pas bangun ternyata sehat-sehat saja, alhamdulillah masih sehat-sehat saja. Jangan nunggu sakit untuk engkau sayang terhadap ibumu. Jadi ambil ibrah. Jadi setiap kejadian itu ada pelajaran di dalamnya, bahkan mimpi pun ada pelajaran di dalamnya. Kalau merasa bahwasanya mimpinya senantiasa menjadi kenyataan, kalau mimpi buruk tadi ada adabnya, langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi kenyataan, dan jangan diceritakan terhadap orang lain, karena di luar sana pasti likulli dzi ni'matin mahsud. Kalau ada nikmat itu ada orang yang iri terhadapnya, maka jangan ceritakan tersebut. Maka subhanallah, ketika bermimpi buruk minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi kalau mimpinya baik, diambil kebaikannya juga. Lihat ibu sakit, bangun ternyata ibu masih sehat, doakan panjang umur agar tetap sehat, dan rawat ibu. Jangan tunggu beneran sakit baru mau merawat ibunya gitu. Nah, jadi gitu ya Mas ya, yang namanya mimpi ya belum tentu semuanya juga jadi benar. Betul, gitu. Tapi ada pelajaran di dalamnya. Ada pelajaran di dalamnya, Masya Allah. Nah, satu lagi nih kita mau bacakan surat. Ternyata dari kotak surat. Bentar saya jalan dulu ya jemaah ya. Di mana kotak surat? Ini kotak suratnya. Ini, izin surat. sebentar. Aduh. Sini aja deh ya. Nih saya coba lihat. Sini Mas Fadli. Wah, tulisan tangan lagi nih. Tunjukin dulu dong. Nah, ini tulisan tangan nih jemaah nih. Masya Allah, luar biasa ya. Tulisannya bagus kalau kata Pak Tino Sidin. Dari Bandung, 4 Agustus 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita katanya. Iya. Dari Bandung. Oh, iya. Om saya pernah mimpi dia meninggal. Dan dia menceritakan mimpi itu karena percaya bakal dapat keberuntungan dari mimpi tersebut. Alhasil seminggu kemudian dagangannya om saya laku keras dan dia bisa beli mobil baru. Wih. Apakah benar mimpi meninggal itu bisa mendatangkan keberuntungan atau apa sih bacanya ini? Atau hoki saja. Hoki. Atau malah mimpi tersebut jadi pengingat bagi kita agar bertaubat. Karena banyak saya lihat orang habis mimpi meninggal langsung taubat. Ya. Ini Habib Nabil yang mau di sini. Ini masalahnya orang mimpi meninggal berhubungan sama keuntungan. Saya nggak ngerti nih hubungannya di mana nih Ustaz Habib. Mau izin penjelasannya Habib Tafadhol. Izin Ustaz Bani. Ustaz Syam izin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tadi tentang orang mimpi meninggal ya. Jadi adghathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi'alimin ya. Kalau ditanya saya ini bukan mu'abbir mimpi, bukan mu'awil mimpi ya. Nah, tapi begini. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa ada 3 sikap ya di kalangan para ulama tentang mimpi. Ada pertama ekstrim, pokoknya namanya mimpi nggak usah didengar. Ekstrim. Ada sikap kedua, ekstrim kebalikannya. Semua mimpi itu ditakwilkan tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga, ini mudah-mudahan kita adalah al-insaf baina qaulain. Jadi kita adalah kelompok yang tengah-tengah. Kalau dikatakan bahwa itu tidak semua mimpi tidak benar, hanya haknya Nabi Yusuf, itu tidak benar. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari Muslim menyatakan, kata beliau, lam yabqa minan nubuwat illa mubasyarat. Ya. Tidak tersisa lagi dari kenabian itu kecuali mubasyarat. Qalu wa mal mubasyarat ya Rasulullah? Para sahabat nanya, wahai Rasulullah, itu mubasyarat itu apa? Ya. Ar-ru'ya as-salihah wa fi ba'di riwayatin ar-ru'ya as-sadiqah. Yang namanya mubasyarat itu adalah mimpi yang benar. Hadis itu Bukhari Muslim yang menunjukkan bahwa setelah kenabian itu ada mimpi-mimpi yang benar. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tadi misalnya kalau misalnya orang mimpi meninggal apa
kemudian tadi apa? Bahkan dia beli mobil. Dia bisa dapat mobil baru, katanya Dagangannya keuntungan, laris. Dagangannya laris, habis Masya meninggal. Allah. Ya, Habis jadi- mimpi meninggal. Habis maksudnya. mimpi meninggal. Habis meninggal lagi. Jadi begini, apa namanya, Al-Imam Ibni Sirin ya di dalam kitabnya Tafsir Al-Ahlam. Ya, ini salah satu kitab yang bisa dipegang ya untuk masalah apa namanya takbir mimpi. Itu beliau menyampaikan salah satu kawaid, salah satu pedoman dalam menafsirkan mimpi, ini bagi yang mau belajar ya, adalah salah satunya mimpi itu biasanya juga berarti kebalikan. Mimpi meninggal berarti panjang umur. Mimpi kena musibah berarti mau dapat keuntungan dan begitu seterusnya. Nah, jadi mungkin kalau tadi dikatakan orang itu kemudian terus mimpi meninggal, terus dia dapat banyak uang, ya mungkin termasuk di antara itu. Tapi ada satu hal yang ingin saya garis bawahi di sini, berhati-hatilah di dalam mentakbirkan mimpi. Ya, kenapa? Karena kata baginda Rasul dalam hadis sahih, ya Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, apa namanya, faida ubbira waqat. Ya, kalau mimpi itu sudah ada orang yang nafsirkan, maka akan terjadi seperti itu. Maka kita disunahkan oleh baginda Rasul SAW jangan menceritakan mimpi buruk, kecuali sama orang yang dipercaya atau orang yang bisa mentakwilkan mimpi. Jadi jangan sembarangan. Kenapa? Ya kayak tadi, ya misalnya orang itu dia yakin sekali gitu kan, bahwa saya bakal dapat keuntungan. Nah tadi, kalau dia sudah takbirkan seperti itu, waqa'at, jadinya seperti itu. Tapi kalau dia bilang, wah ini meninggal, pasti saya meninggal. Bisa jadi meninggal beneran nanti. Ya karena itu kawaidnya dalam menafsirkan mimpi. Jadi kita berhati-hati sekali lagi, ya tapi sekali lagi kita ketika menafsirkan mimpi itu jangan sembarangan karena ada ilmunya. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa belajar takbirul ahlam. Jadi segala mimpi yang bagaimana kita artiin baik aja ini ya. Artiin jadi baik. kenyataan Nah, itu bukti tadi saya orang jadi meninggal. optimis. Dia jadi optimis. Mau dapat rezeki banyak, Masya Allah. Bentar. Aduh, Betul, betul. Maaf, Bib. Ada telepon istri saya. Monggo. Halo? Iya, sayang. Kenapa? Hah? Aduh. Udah deh ah. Itu cuma mimpi doang. Udah gak usah dipercaya. Ya? Udah. Ya. Iya. Ini lagi syuting. Maaf. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sih Mas Fadli? Ini istri, dia mimpi ada pasangannya selingkuh, saya selingkuh Waduh. katanya. Dia jadi uring-uringan sendiri. Nah ini emang nggak ada gitu kalau misalnya mimpi selingkuh itu berarti artinya suaminya pasangannya selingkuh juga. Waduh, nauzubillah min dzalik. Mau Gimana tahu tuh? jawaban tuh? Mau dong gimana? Nah, ini istri Waduh. saya lagi nungguin Ini nih. penting, jangan-jangan bukan Mas Fadli aja tuh, banyak juga yang lain ya. Oh banyak ini pasti yang tiba-tiba lakinya pagi-pagi diomelin karena semalam istri mimpi lakinya selingkuh. Masya Allah, nauzubillah. Mau tahu jawabannya? Insya Allah kita akan saksikan setelah yang satu ini. Oh setelah Masya satu Allah. ini. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak itu perempuan Bib yang begitu Bib.